Salam hangat buat seluruh petani walet, baik yang berada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Bersama saya, Teddy Archie dari SWAT Channel. Ini adalah kiriman video dari pemilik gedung yang beberapa waktu yang lalu atau lebih kurang 2 hari yang lalu saya ada posting videonya ketika saya masuk untuk melihat kondisi yang ada di dalam gedung, di mana gedung tersebut ternyata dihuni juga oleh kelelawar yang mengganggu kondisi perkembangan gedung. Video ini diambil di hari pertama setelah gedung ditangani atau setelah tata ruang dan tata suaranya dibenahi. Suara yang digunakan saat ini adalah suara paket ekstrim. Gedung yang sudah berusia 3 tahun ini, gedung yang sedikit terlambat atau terhambat perkembangannya. Dan saat ini untuk LMB belum diperbaiki atau belum dibenahi, belum digeser sesuai arahan saya karena keburu menjelang sore. Dan 1 atau 2 minggu ke depan baru LMB digeser sesuai petunjuk atau arahan saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penanganan sebuah gedung walet. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, dan jangan lupa di subscribe serta klik tombol lonceng bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Sebagian orang atau rekan-rekan petani walet terkadang ragu untuk melakukan pembenahan atau terkhusus update tata ruang atau perubahan-perubahan kondisi internal yang bersifat ekstrim. Terutama jika gedungnya memang sudah berpenghuni seperti gedung ini, yang penghuninya atau populasinya itu disampaikan oleh pemilik sudah mencapai 100-an sarang lebih, walaupun saya memang tidak menghitungnya. Hal yang wajar ketika kita ragu-ragu untuk melakukan update tata ruang, karena kita khawatir atau sebagian petani walet itu khawatir jika walet penghuni yang ada di dalam itu terganggu, stres, dan akhirnya kabur. Namun sebenarnya tujuan dari update tata ruang atau pembenahan perubahan-perubahan di dalam ruang inap itu kan tujuannya memang untuk meningkatkan produksi gedung walet, meningkatkan jumlah sarang, serta pada akhirnya meningkatkan hasil panen. Akan tetapi sarang hanya bisa bertambah jika ada penambahan penghuni baru atau bertambahnya walet yang menginap, serta populasi bisa menyebar rata ke semua lantai dan ke semua blok-blok ruang inap. Oleh karena itu, bagian-bagian penting yang harus dilakukan atau faktor-faktor penting yang harus dilakukan
untuk menambah populasi atau menyebarkan populasi di ruang inap adalah dengan membuat update tata ruang. Tentu saja update tata ruang bukanlah satu-satunya cara yang kita gunakan, akan tetapi dia menjadi salah satu faktor yang terkadang harus kita lakukan. Namun tidak semua gedung ini kita harus lakukan update tata ruang, tergantung kondisi tata ruang gedung tersebut. Evaluasi atau penilaian yang kita lakukan terhadap perlu atau tidaknya update atau perubahan tata ruang adalah berdasarkan visum kita terhadap gedung, di mana kita melihat ada mungkin blok-blok ruang inap yang ternyata kosong dan ada blok-blok ruang inap yang padat, atau kita mengambil kesimpulan bahwa perlu adanya perubahan tata ruang karena manuver walet tidak nyaman. Ada area-area yang terlalu terbuka sehingga walet begitu masuk akan keluar lagi karena tertarik oleh cahaya yang sangat besar yang masuk dari area void. Atau banyak hal lain yang kita perkirakan, kita analisa bahwa kondisi tersebut tidak nyaman, tidak aman bagi walet. Tentu saja untuk bisa melakukan hal ini semua, kita harus dibekali dengan pemahaman yang cukup mendalam, pengalaman, dan informasi-informasi yang kita dapatkan selama kita bergelut di dalam budidaya walet. Inilah yang saya lakukan di gedung ini. Saya melakukan perbaikan tata ruangnya serta penataan kembali tata suara tariknya agar betul-betul menciptakan ruangan inap yang nyaman bagi walet. Walet nyaman untuk langsung bermanuver masuk ke dalam ruang inap serta nyaman berada di dalam ruang inap. Merasa aman, merasa nyaman, maka walet akan berkembang biak secara merata di dalam gedung. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menarik perhatian walet yang ada di luar. Salah satunya adalah kita dengan menggunakan SP yang baik. SP atau suara panggil yang betul-betul bisa menarik perhatian walet. Seperti yang saya lakukan di gedung ini. Melakukan atau mengganti suara panggilnya dan suara tariknya. Hasilnya kita bisa lihat bagaimana reaksi atau respon walet di hari pertama setelah perubahan tata ruang, tata suara tarik, serta suara panggil yang baru. Ini adalah reaksi dari suara paket ekstrim, paket pilihan yang saya gunakan di gedung ini. Semoga ke depan gedung ini akan menjadi gedung yang lebih produktif dan bisa memberi penghasilan yang baik, yang layak bagi pemilik. Demikian sekilas dari saya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa memberi pencerahan dan kebaikan buat semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Salam sukses produktif dan salam SWAT buat semua.